Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Azam Vlog. Oke sahabat, kali ini saya akan mencoba berbagi sedikit tips buat teman-teman yang masih berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber. Nah, yang mana sih yang lebih penting, jam tayang atau 1000 subscriber? Tapi menurut saya teman-teman, sebelumnya silahkan teman-teman klik tombol subscribe, karena subscribe itu adalah sedekah. Insya Allah berkah teman-teman. Oke sahabat, jadi sahabat di sini, kalau menurut saya sih pribadi itu lebih baik teman-teman mengejar 1000 subscriber dulu ya. Nah, gimana nih caranya mencari 1000 subscriber biar nggak hilang terus, biar permanen? Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di grup-grup Facebook, di WA ya. Jadi banyak sekali mereka membuat grup, bahkan mereka ada arisan subscriber. Nah, ini maaf nih, saya bukan artinya melakukan suatu hal yang kurang bagus, bukan ya teman-teman. Jadi ini hanya sebuah saran buat teman sekalian, lebih baik hindari membuat hal seperti itu ya teman-teman ya, karena itu adalah salah satu yang membuat faktor kita gagal mendapatkan subscriber yang permanen ya. Kenapa seperti itu? Karena di situ kepercayaan yang teman-teman lakukan di setiap grup itu, kepercayaan ya teman-teman ya. Artinya kita harus amanah gitu ya, terbuka saja kita teman-temannya. Saya dulu pernah seperti itu, sehari saya bisa dapat 200 subscriber, tapi apa yang terjadi, bahkan bisa 100, bisa 150 hilang. Nah, perlu diketahui buat teman-teman, subscriber itu akan di cross check di studio YouTube, di studio artinya di perusahaannya ya, itu menggunakan robot, dan pelaksanaan pengoreksian subscriber itu pada jam 4 sore sampai jam 8 malam teman-teman. Jadi kalau kita pagi nyari subscriber sampai siang, sampai misalnya waktu nganggur nih, kita nggak kerja, mencari satu hari sampai 200, akhirnya hilang teman-teman pada waktu jam tersebut. Nah, karena robot otomatis yang bekerja di sana jam seperti itulah dia bekerja ya, merespon. Nah, hal yang terpenting teman-teman, kalau menurut saran saya, tidak usah menggunakan grup ataupun arisan. Nah, itu kenapa? Secara logika teman-teman, otomatis kita ya seperti saya bilang tadi, amanah. Jadi mengharapkan waktu balasan itu dengan apa ya, waktu yang sama juga ya teman-teman. Misalnya saya hari ini jam sekian, misalnya jam 6.00 saya mensubscribe CA dan menonton 3 menit ya, itu sudah biasa seperti itu, dan SS-nya dikirim. Nah, tiba-tiba si A juga seperti itu dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu tidak bisa teman-teman, pasti terdeteksi ada intinya kerjasamanya. Nah, itu tidak bisa ya teman-teman ya. Ya, apalagi kalau misalnya beli ya, beli kadang-kadang ada yang amanah, ada yang amanah, ada yang enggak ya teman-teman ya. Nah, kita karena yang amanah alhamdulillah, tapi nggak menjamin juga teman-teman ya. Jadi sahabat yang benar-benar bagus, dia tidak mengharapkan bisa kita subscriber, dia nggak mengharapkan balasan, tapi dia paham sendiri ya teman-teman. Nah, itu yang membuat kita permanen. Paham nggak maksud saya di sini? Sahabat kita sama-sama YouTuber juga, tanpa pakai SS, tanpa paksaan, namun dia sadar, dia pasti juga akan balik begitu. Nah, maksud saya, tapi dalam waktu yang berbeda, insya Allah permanen. Makanya di sini saya sampaikan dari kemarin-kemarin video yang sebelumnya, sudah saya sampaikan buat teman-teman di video sebelumnya, jangan menggunakan grup atau aplikasi lain untuk mendapatkan subscriber, karena rugi teman-teman. Selain Anda rugi paket, rugi wifi bulanan, ya nggak rugi sih kalau wifi ya, karena bulanannya tetap waktu, karena kalian harus SS kirim, SS sibuk ya teman-teman ya. Lebih baik saya bilang kemarin, sehari itu mencari 10 subscriber seperti memancing kemarin ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu seharian kita menghadapi HP, itu nggak perlu seharian. Jadi di waktu-waktu tertentu, malam habis maghrib kita bisa pasang tagger 5, di tengah malam atau besok subuh bangun 5, artinya sehari sudah 10. Nggak perlu kita siang kalau sibuk, malah bagus kalau ada waktu lowong siang. Seperti itu teman-teman ya.
Jadi kita jangan mengharapkan, oh ini nanti saya ini nggak ngebalas, jangan seperti itu. Para youtuber itu paham sudah. Nah, para sahabat teman-teman itu mengerti. Nah, ini saya akan terbuka transparan ya teman-teman ya. Nah, kemudian masalah subscriber dan jam tayang yang mana yang perlu lebih dulu? Kalau menurut saya logika lebih baik sendiri subscriber dulu teman-teman. Nah, terus gimana jam tayang nanti bos misalnya supaya naik? Nah, kalau masalah jam tayang, pertama kita harus membuat video yang menarik, walaupun thumbnailnya tidak menarik. Nah, kita bisa membuat video yang menarik. Contoh di video saya ini full campur-campur video saya nih teman-teman. Nah, disitulah cara saya mencari jam tayang. Saya coba ini yang mana yang cocok. Nah, disitu naik jam tayang saya. Nah, seperti itu. Setelah fokus, setelah tembus monetisasi, teman-teman bisa atur ulang apa sih yang pengen dijadikan konten teman-teman ini, yang cocoknya apa begitu. Nah, barulah Anda mulai serius. Nah, terus judulnya yang menarik, jangan membohongi publik teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan mengerti, karena saya kemarin memang menjelaskan secara singkat ya, cuman masih banyak teman-teman pemula yang masih belum mengerti. Nah, sehari 10 kayak sehari 10 itu nggak mengganggu aktivitas teman-teman. Nah, 5 atau 2 sambil bekerja pun bisa teman-teman. Di waktu santai teman-teman nonton 2 dapat subscriber. Walaupun di luar negeri, walaupun di dalam negeri, dimanapun, wah mereka mengerti benar, mereka tahu jasa. Nah, jadi nggak perlu kita kirim ini amanah. Mereka nggak berpikir bahwa yang kita kelola ini adalah suatu perusahaan besar, perusahaan yang ada di Amerika, yaitu perusahaan YouTube. Nah, mereka juga nggak mau dicurangin. Jadi kita seperti itu teman-teman ya. Mereka juga membantu, mereka mengerti, cuman jangan terlalu nampak, kata orang itu seperti itu. Nah, kembali lagi jam tayang ya. Setelah jam tayang itu seperti itu tadi, cari video yang menarik. Misalnya nih bisa kalau cari membuat video yang menarik. Nah, teman-teman bisa bikin apa ya, pokoknya yang menarik, judulnya tidak menipu tapi masih sesuai dengan tema gitu. Yang kedua, agar video kita itu bisa direkomendasikan oleh YouTube. Sebenarnya kita juga ya teman-teman ya. Nah, misalnya nih kita subscriber sudah 500, jangan nonton yang ke bawah ya, bisa-bisa saja kalau mereka yang duluan baru kita yang balas. Nah, jadi kita nonton harus yang lebih tinggi dari kita atau setara gitu teman-teman. Nah, misalnya 500. Jadi artinya video kita nanti dikumpulkan secara otomatis sejajar dengan yang punya subscriber 500 gitu. Nah, biasanya kita nonton channel mancing nih 500 dan kita punya channel berbeda, misalnya tutorial. Nah, nanti direkomendasikan YouTube setelah kita nonton video mancing ini, video kita akan direkomendasikan di bawahnya secara otomatis teman-teman. Alangkah bagusnya lagi kalau teman-teman menonton yang misalnya di atas gitu, di atas 1000 atau 900. Jadi nanti video teman-teman itu di artinya apa ya, di kata orang itu dipromosikan di bawahnya, karena tadi pengaruh kita nonton channel itu akhirnya video kita ada di bawah gitu. Itu menurut saya teman-teman, kalau saya teliti seperti itu. Nah, kemudian teman-teman harus sabar. Kalau memang rezekinya sampai, alhamdulillah, artinya cepat gitu. Kalau lambat, tekunin aja, mungkin belum sampai, seperti itu teman-teman. Kita ini berusaha, daripada kower-kower di belakang sana ngomongin orang yang gak jelas-jelas. Lebih baik kita membuat suatu hal yang kreatif, yang menghasilkan uang, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, untuk menjamin masa depan kita. YouTube ini jangan dikira nggak ada jaminan masa tuanya, ada teman-teman. Kita bisa mendaftarnya, bisa lengkap YouTube ini, mereka membantu kita juga. Jadi nggak hanya sekedar YouTube dapat gaji bayar untuk YouTube, ada jaminan masa tuanya juga. Kalau nggak percaya lihat di channel-channel lain. Cuman saya masih belum sampai ke situ ya teman-teman ya. Nanti kalau saya sudah artinya mendalami benar, nanti saya akan bagikan tutorialnya, cara-cara pendaftarannya ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman ini sambil nonton ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang pemula lebih semangat lagi, jangan kendor.
Artinya satu video saja teman-teman bisa tembus 1000 subscriber teman-teman. Itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman harus mengerti ya. Jangan terlalu juga teman-teman yang full ngupload video, jangan terlalu ya. Jadi kejar dulu subscriber, karena subscriber ini pengaruh banget ya teman-teman ya. Karena kalau kita melihat subscriber itu tinggi, otomatis daya tarik kita nonton, di situ keuntungan kita teman-teman. Jam tayang akhirnya naik seperti itu. Oke lah, cukup sampai di sini dulu. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.